Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Honorable of Literature Theory Course, Mrs. Komariah and Mrs. Diah Prabangirung, along with all my dear friends, let me introduce myself. My name is Ayu Mutia, number 21014200078 from the Indonesian Language and Literature Study Program. In this occasion, I will present the result of the analysis of the pragmatic approach in the short story of Tuan Pengemis by Diana Wulandari. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik diartikan sebagai pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan atau nilai tertentu kepada para pembaca. Misalnya seperti tujuan pendidikan, agama, moral, budaya, maupun tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Menurut Suwardi, tahun 2013, halaman 115, pendekatan pragmatik sastra merupakan cabang penelitian yang lebih mengarah pada aspek kegunaan karya sastra bagi para pembaca. Penelitian ini tercipta atas dasar rasa ketidakpuasan terhadap penelitian struktural murni yang cenderung hanya memandang karya sastra sebagai bagian dari teks saja. Kajian struktural murni dianggap hanya mampu menjelajah mengenai makna karya sastra dari aspek permukaannya saja. Cerpen Tuan Pengemis karya Diana Wulandari merupakan jenis cerpen bergenre inspirasi bertemakan kehidupan masyarakat metropolitan yang memandang rendah para pengemis. Cerpen ini mengaitkan kehidupan manusia dengan aspek moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam cerpen ini ada beberapa nilai yang dapat ditangkap oleh para pembaca. Tokoh utama dalam cerpen Tuan Pengemis adalah Tom, atau lebih sering digambarkan sebagai tokoh aku. Tokoh utama Tom berperan sebagai narator dalam cerpen Tuan Pengemis. Maka dapat dikatakan bahwa cerpen Tuan Pengemis menggunakan sudut pandang orang pertama dalam pengisahan ceritanya. Tokoh Tom dikisahkan sebagai anak laki-laki yang tinggal di pusat kota yang sibuk, dan Tom merupakan anak laki-laki dengan budi pekerti luhur, dermawan, dan sopan. Dari cerpen Tuan Pengemis, ada banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah ini. Di antaranya, nilai sosial, moral, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nilai pertama yaitu nilai sosial. Saat membaca cerpen ini, pembaca akan dapat merasakan bahwa nilai sosial kemasyarakatan lebih cenderung berkisah seputaran nilai sosial yang ada pada masyarakat perkotaan yang terus mengarah ke arah negatif, yaitu dengan adanya gaya hidup masyarakat yang individualis, tidak mau berkomunikasi dengan orang sekitar, dan rendahnya rasa emansipasi antar manusia. Penyimpangan nilai sosial dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Nyaris semua berubah sebaliknya, tidak sesuai yang diharapkan. Entah benar atau tidak, teknologi yang mengubah mereka, atau mereka yang terlalu terobsesi dengan teknologi. Tidak ada namanya saling menghormati. Mereka hanya sibuk dengan kepuasan batin. Dari kutipan tersebut, dapat terlihat bagaimana masyarakat kota cenderung bersifat individualis. Sebagai makhluk sosial, manusia seharusnya tidak menjadi makhluk individualisme sebab sebagai makhluk sosial, manusia tentunya akan membutuhkan manusia lain. Kebutuhan akan kehadiran dan bantuan manusia lain tersebut tentu juga menjadi alasan kuat untuk setiap manusia agar tidak bersifat apatis, sebab suatu hubungan memerlukan adanya timbal balik. Jika kita ingin mendapatkan bantuan dari orang lain, maka bantulah orang lain terlebih dahulu. Jangan melestarikan sifat-sifat manusia sebagai makhluk sosial dan saling tolong-menolong dan berkomunikasi dengan orang lain, maka kehidupan di tengah masyarakat juga akan lebih sejahtera.
Kedua, nilai moral. Di dalam cerpen Tuan Pengemis, terdapat dua nilai moral, yaitu nilai moral negatif atau penyimpangan nilai moral dan nilai moral positif. Penyimpangan nilai moral diantaranya yaitu memandang rendah golongan tertentu, serta rendahnya rasa saling peduli dan tolong-menolong manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Masyarakat dalam cerpen ini memandang rendah pengemis yang dianggap menyusahkan, bahkan masyarakat dengan tega menghina pengemis secara langsung di depan mereka. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan ajaran agama yang memerintahkan untuk setiap manusia harus memiliki sifat tolong-menolong dan emansipasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan nilai moral yang bersifat positif atau nilai moral yang dapat kita tiru tercermin dari perilaku tokoh utama, yaitu berlaku sopan kepada siapa saja dan jangan pernah menilai orang lain hanya dari penampilannya, karena sesungguhnya manusia bukanlah makhluk yang serba tahu. Nilai ketiga yaitu nilai ekonomi. Saat awal membaca cerpen Tuan Pengemis, akan terlihat bahwa rata cerpen berada pada sebuah kota yang megah dan maju, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan dari rata-rata masyarakat kota pun termasuk tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sekaya apapun sebuah negara atau daerah, tidak mungkin jika semua masyarakat yang ada di dalamnya mempunyai kehidupan yang selalu berkecukupan. Pasti ada beberapa orang yang mengalami permasalahan ekonomi. Dalam cerpen ini digambarkan sebagai para pengemis. Nilai keempat yaitu nilai politik. Perhatian politik dalam cerpen ini yaitu berupa kebijakan wali kota untuk mengamankan para pengemis dan menyediakan tempat yang layak untuk para pengemis tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Saat ini, televisi besar itu membawa berita kembali. Salah satunya tentang anak wali kota yang ikut membantu ayahnya mengamankan para pengemis dan membawa mereka ke tempat yang selayaknya. Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa anak wali kota membantu ayahnya untuk dapat mengambil keputusan berupa mengamankan para pengemis dan menyediakan tempat yang layak untuk para pengemis tersebut. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak positif, di antaranya dengan memberikan tempat tinggal yang layak bagi para pengemis, maka pemerintah telah melaksanakan tujuan suatu negara, yaitu tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Selain itu, dengan mengamankan para pengemis, maka kota akan lebih tertib. Anak wali kota dalam cerpen ini juga diceritakan melakukan penyamaran sebagai tuan pengemis untuk mengetahui kondisi kehidupan masyarakat secara langsung, sehingga dapat mengambil tindakan politik yang tepat. Namun sangat disayangkan, kebijakan politik yang ada di dunia nyata, khususnya terhadap rakyat miskin, tidak sebaik apa yang ada di dalam cerpen ini. Dan nilai terakhir yaitu nilai pendidikan. Saat membaca cerpen Tuan Pengemis, membaca akan menemukan sebuah pesan tersirat mengenai pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Pentingnya pendidikan karakter dapat dilihat melalui perilaku tokoh utama yaitu Tam, yang digambarkan menjadi anak yang dermawan, sopan, dan berbudi pekerti luhur karena hasil dari didikan ibunya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Kata ibu, mereka adalah orang jujur dan patut dihormati. Sampai sekarang aku percaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya seputar materi yang diajarkan di sekolah, namun juga berkaitan dengan pendidikan karakter yang diajarkan oleh kedua orang tua sejak anak berusia dini, sehingga generasi muda di masa depan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan dan berbudi pekerti luhur. Kesimpulan dari analisis ini yaitu, pertama, cerpen Tuan Pengemis memiliki banyak nilai-nilai yang dapat diambil sebagai pembelajaran bagi pembaca. Kedua, nilai tersebut tidak selalu disampaikan secara langsung, namun juga secara tersirat. Ketiga, nilai-nilainya tidak selalu bersifat positif, namun terdapat juga penyimpangan nilai atau nilai negatif. Dengan membaca cerpen Tuan Pengemis, dapat memberikan manfaat berupa
mengingatkan kita untuk menghormati orang lain tanpa harus memandang pangkat dan penampilan orang tersebut, dan mengingatkan kita sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan bantuan orang lain, sehingga perlu adanya komunikasi dan tolong-menolong antar sesama. So many presentations for me, and if there is a mistake in my words, I apologize. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.